Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triutami dari kelas 10 keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sebelum saya membahas tentang organ-organ dalam sistem pencernaan, saya kasih tahu nih bahwa sistem pencernaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik, pencernaan yang terjadi saat kita mengunyah dan mencampurkan makanan. Jadi yang terjadi hanya perubahan secara fisik saja dan terjadinya di mulut dan di lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini terjadi dengan adanya bantuan zat atau enzim. Apa sih enzim? Enzim adalah zat yang mampu mengubah molekul makanan menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita bahas nih tentang organ-organ dalam sistem pencernaan. Ada apa aja sih? Yang pertama, mulut. Di dalam mulut ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan yang kedua, ada lidah yang berfungsi sebagai pengecap rasa dan untuk mencampurkan makanan. Yang ketiga, ada air liur yang berfungsi untuk membasahi makanan dan mengubah gula kompleks atau polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana atau disakarida. Nah, di dalam mulut juga terdapat enzim nih. Di dalam mulut ada dua enzim, yaitu enzim amilase dan enzim maltase. Di mana fungsi dari enzim amilase yaitu mengubah amilum menjadi disakarida. Dan fungsi dari enzim maltase yaitu mengubah maltosa menjadi galaktosa. Nah, setelah dari mulut, makanan yang tadi kita makan akan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat katup pemisah antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Di dalam kerongkongan juga terjadi gerakan saat kita menelan makanan atau yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Fungsi dari lambung yaitu mencampurkan makanan menjadi bubur makanan atau yang disebut dengan kim. Di dalam lambung juga terdapat asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk. Di dalam lambung juga terdapat enzim yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lambung dan gliserol. Nah, setelah dari lambung, makanan akan melewati kantung empedu. Nah, di kantung empedu ini, kim yang tadi akan diberi warna, yaitu bilirubin dan biliverdin. Di mana bilirubin adalah warna kuning kecoklatan dan biliverdin adalah warna hijau tua. Nah, selain dari memberi warna, fungsi empedu yaitu mengubah asam lemak menjadi lebih sederhana dan menetralkan pH asam kim yang lewat. Nah, setelah dari kantung empedu, kim yang tadi akan melewati pankreas, di mana fungsi pankreas yaitu memecah gula kompleks yang disebut dengan polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana atau disakarida. Nah, setelah dari pankreas, baru kim yang tadi masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan oleh pili. Nah, di dalam usus halus ini juga terdapat enzim, yaitu enzim lipase, tripsin, dan laktase. Di mana fungsi dari enzim tripsin yaitu mengubah protein kompleks menjadi asam amino. Dan fungsi dari enzim laktase yaitu mengubah laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, setelah dari usus halus, kim yang tadi akan masuk ke usus besar.
Di usus besar ini, Kim yang tadi sudah tidak bernutrisi lagi karena sudah diserap oleh villi. Di dalam usus besar, Kim hanya bersisa serat dan air saja. Jadi, di dalam usus besar hanya terjadi penyerapan air saja. Nah, dari usus besar, Kim akan masuk menuju ke rektum. Dari mana fungsi rektum yaitu sebagai tempat penampungan sementara feses. Nah, setelah dari rektum, baru feses dikeluarkan dari anus. Nah, sebelum saya tutup, saya akan sedikit membahas tentang klasifikasi gula atau klasifikasi karbohidrat, atau gula. Yang pertama yaitu ada polisakarida yang tadi saya sebutkan. Contohnya yaitu amilum atau pati. Biasanya terdapat pada nasi, jagung, singkong, umbi-umbian. Dan yang kedua ada disakarida. Disakarida ini biasanya terdapat dalam sukrosa. Nah, sukrosa ini biasa terdapat dalam susu bayi dan gula pasir. Dan yang ketiga ada monosakarida. Monosakarida ini contohnya glukosa dan galaktosa. Nah, monosakarida ini nih yang bisa kita serap langsung yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.